Yes, DJ. Kembali lagi di tempatnya di Racing. Ngerjain apa, Ben? Wis kayak gitu. Wis, Batu kecil teman mas. sudah bi. Oh iya. Nih guys, sore ini nih kita lagi mau bikin mesin noken as CNC. Waduh, CNC. 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 C itu artinya melihat. M. Melihat dan melihat. Alias diki kudu dideleng bolak-balik nek ora menceng. Berarti iya. Iya. Kepriwe deleng mana? Iya. Iya wis. Diikuti update-nya guys. Jadi nanti kalau kalian pesen noken as ke tempat decorating atau ke tempatnya sama aja ya, decorating sama bengkelmu apa jenenge? AMTech. Sama AMTech. Nah, kebetulan AMTech ini nanti belum launching channelnya. Nah, besok among-among dulu. Kita mau launching channel AMTech. Wah, ini dia Mr. Andri. Ini kameranya burus kia. Nah, iya apa coba ya? Iya, kayak tadi. Nah, jadi nanti mesin-mesin empat tak kita, noken as kita, atau mungkin pesanan-pesanan dari kalian guys, kita akan kerjakan dengan menggunakan mesin spektakuler ini. Jangan lihat bentuknya guys, lihat skillnya. Nanti ke depan saya di Racing dan Mas Andri di AMTech akan kolaborasi bagaimana sih memberikan edukasi yang benar menurut Diko Racing dan menurut AMTech. Kalau menurut kalian salah berarti ya salah. Intinya gimana performanya nanti bisa kita buktikan. Seperti apa sih teori dan praktek dalam pembuatan sebuah noken itu tidak semudah hanya memperhatikan durasi in open, X open, LSA. Lah itu teorinya. Tapi pada prakteknya belum tentu. Oke, ke depan nanti saya update bagaimana sih ini proses bikin mesin nokennya. Ya, dilihat seperti ini. Ya. Ini besar-besar ini guys. Bagi kalian yang punya mesin noken di rumah ya, mesin noken ya umumnya sama kayak gini lah. Ini aslinya ini kecil-kecil batangnya ya, tapi ini kurang presisi. Kita mau ganti batang yang besar guys. Jadi ibarat keris, cuman bisa kita yang pakai. Namanya keris kan yang pakai pasti satu. Oke, jadi jangan samakan kita dengan dirimu. Mantap. Duh, boleh apa mantap. Ya udah, nanti dilanjut lah. Ciri khas, Bos. Ciri khas ya. Ciri nang wagean. Halo Pak Bor, selamat sore. Sedang ngapain Pak Bor? Saya lagi setting mesin noken. Jadi ini lanjutan mesin noken yang kemarin saya lagi bongkar. Bisa lihat sini. Nah, ini tampilan mesin noken saya ya guys. Lihat batangnya gede-gede banget. Ya, lihat ini semua besar-besar. Karena pas sama badan saya guys. Wah, akan bubut noken pakai mesin ini. Jadi mulai besok setelah video ini tampil, Diko Racing sudah open order untuk pembuatan noken as dengan ya bisa dibilang spek dari kita atau spek dari kalian terserah. Tapi kalau karena ini mesinnya adalah mesin manual, sebisa mungkin nanti dalam pemesanan nokennya itu akan disesuaikan dengan spek mesin. Untuk apa, mesinnya tipe apa, standar, tune up atau road race, drag, gas track, serah kalian. Oke, sini Mas saya kalau kamu pengen lihat-lihat apa yang mau ditanyakan. Kenapa sih Pak harus batangnya itu harus besar-besar? Oke, saya sudah sering sekali membuat mesin noken seperti ini, dan kebanyakan yang dulu-dulu saya bikin batangnya kecil itu mesinnya terlalu goyang mas. Sehingga saya pakai batang besar biar
anti goyang. Seperti itu. Siap, siap. Karena pembuatan noken as itu bukan hanya nyetel durasi nanti di sini ya. Di sini nanti akan ada busur derajat di situ. Busur derajatnya sedang dikembangkan oleh ahli komputer saya. Lagi digambar. Intinya busurnya akan dibuat mungkin lain daripada yang lain. Bentuknya, walau bentuknya jelas bulat, cuman mungkin angka-angkanya nanti lain daripada yang lain karena tujuannya untuk mempermudah kalian. Jadi setelah bikin noken tidak usah didial di motornya, langsung di mesin ini sudah ketahuan berapa derajatnya, berapa durasi, apa saja yang ingin diketahui kalau kalian dial noken as. Oke, termasuk nanti liftnya ketahuan semua dengan mesin ini. Sementara ini saya sedang setting untuk kelurusan puli dengan permukaan noken as di sini. Di zoom, dikasih lampu. Oke, perhatikan ini ya guys, permukaan noken as ini kerataannya itu harus sejajar dengan kerataan ini puli. Sementara ini belum dipasang amplas, kita harus setting dulu bahwa dia rata. Ini diperlukan yang detail guys, karena ya bisa aja mesin nokennya nggak detail, tapi nanti mungkin akan sedikit berisik karena tidak sama. Yuk. Bentar saya setting biar lurus. Kalau nggak lurus kenapa bos? Wow, pasti menceng, pasti bahaya. Kalau bagi kami meskipun mesinnya kayak gini ya, teteorek tampilannya ala kadirnya, tapi paling enggak presisinya itu ya tidak kalah lah sama mesin noken yang beli. Kita bikin sendiri dari nol. Dan ini ya mungkin terkesan mirip dengan mesin noken lainnya ya, tapi saya jamin kalau kalian beli yang kayak gini yang enggak ada, Bisa nih nggak ada. yang enggak ada yang sejelek ini, bagus kalau beli. Ya kalau dicat mungkin ya bagus lah. Ya, oke. Intinya gini guys, mesin noken itu adalah kepresisian yang dicari. Kalau sekedar tampilan nomor 17. Bentar Mas Arya, itu terlalu silau, nggak kelihatan. Masih kurang terus. Oke guys, kali ini saya menggunakan baju dekorasi guys. Ini bajunya sangat enak dipakai, nyaman. Jangan lupa diorder guys, ini bajunya. Harganya berapa lengan pendek? 90.000 lengan pendek guys. Lengan panjang? Berapa ya bos? 100.000 ya? Iya. Yes, 100.000 benar sekali. Ini bajunya guys. Sablonannya sangat luar biasa guys. Ini bajunya juga nyaman dipakai. Bajunya enak lah pokoknya. Gimana ya caranya wong Jawa gue? Yang penting setel. Nah, setelnya udah luar biasa. Jangan lupa diorder, didekorasi, hubungi masuk, oke? Udah diterusin. Lanjut guys, ini Om Bauer lagi setting mesinnya. Dan nanti kalau sudah jadi hasilnya kita tunjukin ke kalian ya guys. Jadi ya mesin kalau di decoration jarang yang beli jadi, rata-rata kita bikin sendiri, setting sendiri sesuai dengan kebutuhan
Karena kalau kita beli kadang nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kebanyakan mesin-mesin di sini kita buat sendiri, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlunya speknya seperti apa ya, akhirnya kita buat sendiri. Paling ya niru-niru lah, ngikutin prinsip kerjanya dari mesin yang sudah ada di pasaran seperti itu. Tapi yang lainnya kita kembangin sendiri sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian spek-speknya ya kita menyesuaikan dengan budget juga guys. Jadi selalu di Diko Racing yang diutamakan itu adalah fungsi dan tujuan awalnya mau untuk apa gitu. Makanya di Diko Racing jarang sih ada barang yang mahal, adanya barang yang sesuai dengan spek yang kita mau, terus sesuai dengan kondisi kantong kita, kurang lebih seperti itu guys ya. Kalau ada yang nanya ini barangnya mesinnya ini dijual nggak? Dijual sih nggak guys, tapi kalau kalian mau pesan, mau bikin ya mungkin kalau kita lagi slow ya mungkin bisa kita buatkan. Kalau ada yang nanya harganya berapa om, ya japri aja di setiap nomor video kita, di deskripsinya itu ada nomor WhatsApp, kontak di situ aja, nanti ngobrol dulu seperti itu guys ya. Mahal enggak mesinnya? Ya tergantung mintanya spek seperti apa gitu. Kebutuhannya untuk apa gitu ya. Itu dulu, kemudian bahannya apa yang dipakai juga nanti bisa ngobrol, butuhnya kalian bahan seperti apa itu guys. Jadi begini. Sudah jadi ya Om Baur? Udah selesai setting? Ya. Oke. Jadi posisikan ini harus center, pastikan itu semua ada center. Kita lihat, kita menggunakan beberapa buah klem di sini ya. Bagi kalian yang sudah pernah lihat mesin bobot noken, perhatikan klemnya, perhatikan stopper-stoppernya. Stoppernya banyak. Nanti kita akan tambahkan seperti dial sini pakai busur derajat. Nanti sebelah sini kita akan berikan ini juga untuk dia muter-muter seperti itu. Oke. Ya, diusahakan nanti intinya rapi lah, bisa ketemu bagus. Oke. Siap. Sekian dulu update tentang mesin nokennya, belum jadi benar. Besok kalau udah ada mesinnya di sini kita hubungkan. Kebetulan dinamonya kebakaran guys, dinamonya kobaran lagi digulung. Nanti kita akan sambungkan ke sini, ke pulinya situ. Ya. Oke. Ini kalau udah jadi kita akan lakukan pengetesan. Oke, terima kasih. Ikuti nanti video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di Diko Racing ya. Ini update status mesinnya Pak Bawor sudah jadi. Yang kemarin ini ya, buluk sekarang udah jadi kayak gini. Oke. Oh ya Pak Bawor, bisa diceritakan ini tentang mesinnya? Oh, kabar baik mas. Ya. Bisa diceritain enggak? Kabar burung ditakok kenal kan? Ini ceritanya lagi ngapain ini? Oke, ready? Kamu senterin situ. Halo guys, saya ada status ini mesin kita yang kemarin. Jadi begitu video ini tampil, kita sudah open order untuk pembuatan noken as. Cuma karena bengkel saya terlalu kecil dan saya hanya berdua dengan Marso, saya sendiri sibuk dengan dua tak saya. Jadi mungkin nanti urusan batak ini yang akan mengerjakan Mr. Andri dari AM Tech ya. Nanti channelnya nanti suatu saat kan dicik-cik tengul gitu gue. Terus seperti apa sih mesin noken? Ya inilah mesin noken. Oke.
Kalau kalian terus komen kok jelek om, ayo bagus-bagusan sama punyamu. Ya kan pasti bagus punyamu daripada punyaku. Tapi kalau masalah presisi kita bisa diadu lah. Kalian lihat sendiri situ ya. Ini menggunakan sistem pillow block dengan besi as 1 in. Ya, sangat besar. Kenapa kok besar? Anti goyang. Karena saya udah pernah bikin mesin noken dengan as-as mulai dari 16 mili. Ternyata masih geter. Kalau yang gede kayak gini insya Allah nggak akan geter. Jadi sedikit lebih berat tapi hasilnya insya Allah lebih bisa memuaskan keinginan kalian. Oke, noken apa saja yang kita bisa bikin? Kita bisa bikin ya hampir semua noken. Kalau noken Yamaha R6 gitu mungkin susah. Nanti dimarahi ya. Itu super presisi CNC mungkin saya nggak bisa. Terus kalau tanya nanti om bisa kopi noken dulu lah, Jan, nggak bisa lah. Di sini bukan produksi noken as, cuman bisa buat. Jadi kalau untuk produksi seminggu harus produksi bapak, kita bukan pabrik noken. Kita hanya sekumpulan orang-orang gila dalam hal berpikir, ya. Gila dalam hal nggak punya duit tapi nekat. Gila-gila seperti itu bukan gila sing ora kelamben. Oke. Terus apa lagi ya? Nih kalian bisa lihat situ. Di sebelah sini ada apa jenengannya ki? Jarum skala penunjuk. Ini stopper ya sama seperti pada umumnya. Cuma ini nanti settingannya seperti ini guys. Nah seperti itu. Oke. Aduh, roain gepeng guys. Nah ini ya kalian lihat di sini besi stoppernya ada 1, 2, 3. Caknya ya dengan 8 baut. Ini 8 baut. Terus busurnya. Saya tidak akan ngajarin kalian tutorial bubut noken. Ingat ya, saya tidak akan membuat cara bubut noken, tidak. Tapi mungkin saya lebih ke filosofinya. Mungkin nanti channel Mas Andri yang akan bahas tentang tutorial cara bubut noken yang baik dan benar. Seperti itu. Karena ya saya terlalu sibuk guys dengan 2 tak. Jadi intinya semuanya sudah saya berikan kepada anak-anak ini, kepada kisanak-kisanak di sini, kepada orang-orang gila di sini. Marso ahli porting, Andri ahli noken, kalau saya ahli dongeng sendiri-sendiri, Juli ahli dagang, Celeng ahli dopok, banyak. Ya, kalau orang ngomong ya so prangas orang ngomong jadi enak di rumah naik gue lo, diem baik gue kayak sapi tank. Terus kamu mau tanya apa so? Liar. Kalau semisal anak-anak atau teman-temanku bikin noken berapa hari namanya? Temen-temenmu siapa? Ya misal somat apa samit. Maksudnya temen-temenmu RT-mu apa Ya tanggamu? teman-teman mainmu? Teman-teman pencinta Diko Racing, penonton Diko Racing, subscriber. Oke, untuk pengerjaan noken sebenarnya sebentar guys, tidak lama, tidak berhari-hari ya mengerjakan satu noken. Ya mungkin kalau sehari kita bisa bikin ya 3 atau 4. Tapi lihat-lihat antrian. Ya. Antriannya ada berapa? Jadi kalau kamu nanti telepon kita butuh bikin noken gitu, atau kamu nanti langsung telepon Mas Andri gitu kan, minta bikin noken. Aslinya sama, mesinnya 1. Cuma mungkin nanti mesinnya kadang di sini, kadang di sana. Gitu loh. Karena Mas Andri sendiri ada bengkel di rumahnya. Oke, terus saya ngomong apa tadi? Saya tidak akan ajarkan tutorial. Tapi kalau kalian tanya durasinya yang bagus berapa om? Saya nggak tahu. Nggak usah tanya durasinya berapa.
Terus ngapa so? Terus apa yang perlu diomongin ke Pak Bauer kalau semisal mau bikin noken gitu? Bikin noken itu buat apa sih dibikinin? Hah? Ngapain dibubutin? Beli yang udah jadi juga ada. Ngapain coba? Bingung kan kalian? Saya ngasih tahu kalian saya punya mesin noken, tapi ujung-ujungnya saya bilang beli aja lah. Ya itu kalau secara filosofi. Mungkin terdengar radikal di telinga kalian. Makanya nanti untuk lebih, karena 4 tak itu butuh penjelasan lebih detail, pelan-pelan, sangat pelan sekali. Nanti saya akan tidak henti-hentinya untuk memberikan wejangan dan cerita kepada Andri untuk selalu perlahan. Jangan melaju terlalu cepat dalam hal penjelasan, karena nanti ujung-ujungnya pusing sendiri. Ternyata mereka belum paham, sehingga pertanyaannya pun pertanyaan yang nggak jelas, rancu ya Pak. Pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi sudut ini Oke guys, lanjut lagi. Pak Bauer lagi ngasih tahu cara-caranya. kurang tidur. Kurang ini. Kurang turu. Main nih. Oke. Sekarang lagi proses kalibrasi ya, karena mesin baru jadi, baru naik. Sekarang tinggal setting, tinggal nyeting mesin, bukan nyeting noken. Jadi bikin nokennya itu sebentar guys, tapi nyetingnya lama. Jadi hargailah bahwa bikin noken itu kalau menurut saya mudah. Yang susah adalah mengetahui noken yang seperti apa sebenarnya yang bagus, cocok untuk mesin kalian, itu yang susah. Ya. Nah, ini nolnya ya. Sekarang diposisikan ke ini jangan dirubah. Ya pokoknya kok ya tanda maning ngono lah. Sekarang posisiin di garis yang tengah. Itu yang itu. Geser sana. Tekan. Ini tengah ini. Nah, jangan kebubungan. Nah, gitu. Kita ya. Ini nolin. Ribet ya Pak ya, kalibrasi ya. Ribet, bukan ribet ini karena ini mesin baru. Jadi saya kemarin bikin mesin ini berdua dengan Mas Andri, cuman karena penyetingannya saya yang bikin skala-skalanya, sehingga saya berbagi sama Mas Andri untuk makainya nanti ke depannya. Intinya tuh ini, asal bener settingan di awal, ke depannya gampang. Oh, siap. Jadi buat orang mau pakai mau pakai sesuatu apa gitu kan, pasti ada manual booknya. Cara-caranya dulu kayak apa. Siap. Dimana-mana mah kalau beli barang yang dibaca dulu instruction manualnya guys, bukan barang yang dipegang. Oke. Lanjut Pak Bauer. Saya mesti. Oke, wis nol, Dek. Nah, sentrin situ sok. Itu kan garis top gigi sentrik. Sekarang kalau garis top hubungan X atau in kan tergantung dari napaknya si Templar. Nah, kita akan tahu Jupiter Templar standar. Ini kebetulan Jupiter ya nokennya ya. Jupiter noken Templar standar, bukan roller. Berapa sih dia? Tuntri dilurusin sampai
garis itu ya. Oke, kan ini sedikit sekali ya, dikit banget kan, hampir nggak kelihatan. Ini nolnya di sini untuk ke situ. Tuh 5 derajat. 5 derajat gemblung Bob, geser 5 derajat muncul. Nah, berarti yang in pasti ada di 5 derajat di sini. Tuh, mesti lurus ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin yang X duluan, ya ini udah mau sentriknya gitu ketemunya. Habis itu posisinya di 5 derajat gitu, mau nasib diem. Nah, untuk masuk di sudut makan, ini kan harus dinolin, tapi kan di situ di 90. Iya. 90. Kalian gak usah pentingin saya ngomong 90 ini khusus mesin ini. Jadi kalau kalian tanya tentang video ini percuma, mesinnya beda. Oke. Temu yang X. Itu X Bob. Iya. Painnya di 0 sini. Bikin 30. Guys, kunci salah satu. Tinggi. Masuk penutupnya di 15. Oke. Gimana guys, liatin orang kerja seperti ini bikin nokan Nah, ribet juga ya guys. ketemu yang karena pasang timbuk kan bobol juga sikat ben Sikat plus iya itu mau gue sih yang ini orang main gue anu kenapa pakai double tipak, nggak langsung di amplas, langsung di lem gitu? oh biar empuk. Oh biar empuk ya. Biar empuk guys. Ya ini sih macam-macam ya, mungkin kalau kalian di sana pakai serbet saya ya nggak ngelarang. Intinya ya gimana mesin kalian beli atau kalian bikin sendiri. Bukan saya ingin bagus-bagusan, intinya mesin ya yang kamu yang mau pakai, kamu yang bikin, kamu yang mau pakai. Ya setting sesuai keinginanmu. Jangan nyamain, belum tentu sama itu enak dipakai untukmu. Kenapa kok ribet? Saya belum bisa cerita. Nanti biar Mas Andri yang cerita. Ada sesuatu sebenarnya noken as itu tidak semudah yang dipikirkan ya Mas Andri ya. Betul. Nanti mungkin ke depan untuk bahan konten Mas Andri sendiri di sana, bahwa tidak semudah itu Ferguson. Ya, kalian ingin kualitas tapi kalian tidak ingin detail. Ya nggak mungkin. Nah, bisa kalau nasibnya baik, hoki gitu ya, atau bahasa Jawanya dilala, bisa banter, bisa kenceng, dilala, suruh bikin lagi ya orang mungkin, namanya dilala ya sepisan. Oke. Oke, di skip dulu, saya mau motong amplas, nanti saya lanjut lagi kalau amplasnya udah dipasang. Oke. Itu ya guys. Jangan kemana-mana guys.
Kalian jangan di skip. Sudah ya, sudah disetting. Saya tidak akan ngasih tahu ini derajat. Ini bukan lagi bikin noken, ini lagi kalibrasi mesin. Seperti itu. Lagi kalibrasi. Jadi suatu saat kalian pesan noken ke kita ya, ini mesinnya yang mau buat bikin noken. Terus bagaimana detail pengerjaannya saya tidak akan share, mungkin nanti Mas Andri yang share. Bagaimana cara membuat noken yang benar, pastikan ini, pastikan itu, pastikan ini, pastikan itu, biar nanti buat Andri. Baik, kalau kalian ingin tanya seperti apa sih noken yang pas, kita akan bicara filosofi, kita akan bicara prinsip kerja. Jadi intinya bikin noken, kalian harus tahu mintanya berapa derajat. Bukan kita yang menentukan derajat untuk kalian, kecuali mesin semua full set dikirimkan ke sini. Maka kita akan tahu noken yang terbaik untuk mesin tersebut. Tapi kalau kalian hanya ingin bikin noken ke kita, ya kita akan bikinkan secara umum. Kalau kalian minta lebih, mengharap lebih dari noken yang kita bikin, jelas tidak mungkin. Ya kan? Oke. Kalian telepon saya, Om bikinin pedang. Saya kan nggak tahu pedang seperti apa. Iya. Begitu saya bikin pedang panjang, kapiten prok, ternyata salah. Kamu bilang pedang pendek. Karena sama kamu buat babadi suket. Iya. Ya kan? Pedang macam-macam. Pedang samurai, pedang lurus, pedang bengkok, pedang barbar, pedang viking, beda-beda. Ngerti? Tapi kalau kamu ngirimkan mesin ke kita atau ke Mas Andri nanti untuk bikin bantah, Mas Andri tinggal tanya, ingin jadi apa? Ingin jadi viking apa ingin jadi samurai? Samurai maksudnya pengen drag road race apa? Nanti dibikinkan satu set. Seperti itu ya. Oke. Tonton aja, ikuti saja, saya lagi kalibrasi mesin. Oke, nyalain ya. Yes. Besok ya kurang lebihnya prosesnya seperti ini. Ya Pak, betul ya? Ya dong, udah 20 terlalu lagi. Nggak makan tuh. Apa apa ya? Hah? Ya, kemarin kok masih digarapkan dulu ya. Kira-kira ya. Berarti lumayan dulu ya. Dapat karo orang ginang sing dodole beda wadon. Tidak mumet awak meriang. Oh, kadon.
nih dari sini nih. Mantap ya guys, kalau mau ibu ya. Mantap guys. Wah itu hasilnya tuh makan ya. Makan amplas. Tuh, aduh, lurus guys. Tenang aja. Kalian besok bisa minta dibikinin ke Mas Andri. Kan mantap banget nih, Pak. Kan mantap. Ambil aja nih. Orang seperti nggak lucu. Harus sendiri malah berada. Ambil aja. Mesin anyar mungkin Pak. Iya Pak. Sekarang gini. Kalian kalau bikin oven untuk apa sih sebenarnya? Nah sebelum itu kalian dengerin filosofinya dulu sama Pak Bawor. Nanti kalau udah matang filosofinya, mau bikin apa motornya, ovennya mau dibikin gimana, langsung WA kita. Nanti Mas Andri suruh ngerjain atau hubungi Mas Andri. And off. Nah, sekarang kita cek lagi pakai busu. Kita cek busu di 0 derajatnya lagi tadi. Ini adalah 0 di sini. Itu 0 derajat. Sentrik apa noken? Sentrik. Sentrik ya. Sentrik itu. Iya. Ini buk lagi ya. 5. 95. Kan ini mau. Sip, cek. Masukin ke sini. Kalau sampai dari madap nabi ini toh. Ya wis. Nah, apakah benar di situ itu akan menjadi berapa? 60. 30, 60 60 ya. 60. Nih, kita kan buat di sini 30. Dia kan belum jalan. Dia mulai naik tuh, dek. Tuh. Rata ya.
nong di sini mau ya karena ya nang kene kan ya Iya. 0 kita kan ngukur tadi 30 sebenarnya ini enggak 30 nanti nih 5 derajat nih Naiknya malah di 5 derajat setelah 30 ya Pak. Berarti Mundur. ada apa? Ada namanya apa Pak ya? Salah nggak Pak ya? ada Karena kemakan amplas itu ya. betul karena diameter puli ini kan punya juring atau pinggiran ini namanya juring besar sama noken as itu kan kecil lingkarannya kecil base circle-nya kecil ini base circle-nya gede pada saat yang gede makan yang kecil maka dia akan bekasnya bekas lingkaran gede maka apa yang namanya titik nolnya pasti pun akan bergeser tergantung dari kedalaman pemakanan noken asnya. Nah ini kalibrasinya untuk setiap setengah mili makan noken as kamu itu bergeser tuh sekitar 2,5 derajat tuh itu setengah mili berarti kalau 1 mili kan gesernya udah 5 derajat 1,5 mili 7,5 derajat 2 mili 10 derajat begitu ini ngopat-ngopat berarti gimangan 2,5 derajat per setengah mili jadi kalau misal kamu mau bikin 60-30 berarti kamu bikinnya 57,5 per setengah mili gue kayak gue ya. Iya. seperti itu. Berarti ini sebenarnya hanya untuk kalibrasi mesin baru ya Pak ya. Betul. Setiap mesin akan Jadi setiap mesin kan punya angka settingan kalibrasi karakter sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Terus misal gini, ini untuk noken Jupiter, kebetulan yang kita kalibrasi pakai noken Jupiter. Nanti pada saat pakai noken dengan base circle lebih besar seperti noken Ascarisma atau Matic yang sekarang kan base circle-nya gede-gede, makannya pun berbeda. Pasti derajatnya pasti akan berbeda. Pemakanannya gesernya mungkin bukan 2,5 derajat per setengah mili. Tuh. Berarti kira-kira per pirang derajat empuh. Harus ngerti karakter satu-satu. noken Jupiter setengah mili 2,5 derajat. Nanti kalau bermain di Super 125 harus tahu dulu kalibrasinya per setengah mili apa per 1 mili berapa derajat ya Pak? Betul. Kalau menurutku ya logikanya semakin base circle-nya gede, semakin setengah milinya semakin banyak. Karena mbak kepangan setengah mili ki bisa mbak Lebar ya Pak ya? lebar. Berarti tidak semudah yang dibayangkan ya guys. Bagus so. Bikin noken itu asal yang penting makan bagian pantat setengah mili 1 mili terus jadi kencang motornya. Sebenarnya pusing guys, tapi kadang banyak orang yang menyepelekan apa ya Bang ya. Betul. Ngembangin ya. Akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bicik-bicik banter, bicik sebisa ndok ya Bang ya. Dilalah banter. Kan kayak mending harus bisa. Nah kalau kita kayak gini kan kalau udah tahu apa namanya jadi bisa ya Pak ya. Ada pertanyaan apa? Oh ya, Mas Andri kebetulan punya mesin noken sendiri di rumahnya ada. Cuma mungkin dulu beli ya Mas Andri ya. Iya. Beli, jadi sebenarnya setelah tahu bahwa oh iya ada miss atau ada kesalahan pembacaan dikarenakan pengukuran yang kurang detail. Jadi mungkin terkesan susah ya, sudah diukur pengennya 30-60
begitu dipasang sini, di dial di motor kok gesernya jauh gitu loh. Nah ini yang sering terjadi. Mungkin kalian yang baru tahu tentang noken atau baru ngerti lah. Yang ngertinya noken balap, noken bubutan, noken bermerek, noken apa gitu ya. Tapi emang iya pak kenceng gitu loh. Emang itu yang pas buatmu apa udah pasti gitu kan, belum tahu. Nah ini baru makan nokennya, baru bentuk profilnya, baru durasinya, baru detek bengeknya. Setelah nanti ini sudah paham, apa itu cocok buat mesinmu, dengan kerak asmu, dengan pistonmu, dengan kompresimu, dengan pengapianmu, dengan settingan gearboxmu, belum tentu pas. Oke? Jadi intinya noken, mesin noken berapa? 400. Jangan mau dibohongin guys. Kita segampang itu ya. Noken 400 misal logika ya. Bahannya berapa? Berapaan harganya? Berapa ongkosnya? Kalian tahu sendiri ya. Untuk membubut satu hubungan gini mereknya sok. Membubut satu hubungan X atau in X atau in satu hubungan one load satu hubungan membutuhkan amplas berapa biji? Saya mau tanya. Iya. Oke, mulai dari amplas nomor 1 untuk makan 100 nomornya atau 80. Habis itu kalian akan pakai untuk finishing pemakanan sekitar angka 240. Habis itu kalian akan tempel amplas 600. Habis kalian akan tempel amplas 1000. Berapa amplas? 4 amplas. Berapa panjangnya? 75 cm. Nih. Nih, ini semeter. Ya, semeter bisa jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, satu noken aja udah habis 2. Belum lagi amplas yang halus-halus ya. Belum lagi amplas yang lembarannya. Udah habis berapa? Ya. Murah amplas sih berapa? Oke. Begitu saya bikin, terus nanti hasilnya nggak pas, kalian marah-marah. Sudah ongkosnya murah, dimarahin. Coba pikir. Orang melas temen ya. Bukan kita nggak bisa bikin noken, kita bisa bikin noken, tapi kita tidak tahu seperti apa yang pas. Oke, jadi kalau besok mungkin kalian pesen noken ke kita kasih angka yang umum. Jika motor kalian kok nggak kenceng, ada yang salah. Kenapa tidak bisa kerja di mesin kalian? Pikir. Ya, dipikir. Kalian sudah punya settingan mesin, kalian tinggal bikin noken ke kita. Kita aja nggak tahu mesin kalian kayak apa. Kok kita suruh bikin noken, ibaratnya nggak tahu ini apa pas apa enggak gitu kan. Kalian coba beli sekali, beli lagi sekali, beli lagi sekali. Mungkin kalian beli 4 kali baru pas. Ya, berapa? 4 kali 4 misalnya harganya 400-an misalnya. 1.600.000. Bagi saya murah sekali. Kenapa murah sekali? Ini murah ya. Kebreke Pak. Loh, noken as itu jantungnya loh. Yang atur loh. Iya. Ya. Untuk membeli barang yang sanggup mengatur semuanya dengan harga segitu bukan murah. Oh iya. Betul. Kalau CDI apa udah jelas. CDI kerja kalau nokennya kerja. CDI-nya produk, CDI-nya apa kayak predator atau apa. Nokennya nggak jadi ya motornya nggak kenceng kayak. Kenceng ya. Gimana sih? Benar. Tetapi CDI standar, nokennya bagus, motornya bisa kenceng. Mantep tuh. Hah? Iya. Kalau saya bahas masalah Batak lebih ke filosofinya. Mungkin nanti untuk masalah detail perhitungan kayak ini aja Mas Andri. Nang aja nang. Oke. Intinya dapurnya 1. Meja makannya 2. Gitu ya. Ya. Oke. Baik, sekian dulu update dari Deco Racing. Jadi intinya kenapa ini banyak dial pating teletek begini ya.
Ya. Bukan sombong. Bukan sombong. Ini dial pinjem semua. Oh, pinjem. Iya. Tapi untuk apa kok kita repot pinjem, mempertaruhkan harga diri? Iya. Untuk mesin ini. Oke. Mesin ini untuk siapa? Bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk kalian Nah. yang kepengen dibikinin kan. Nah, seperti itu. Oke. Sekian dulu update-nya. Mau tanya, Oh, ini ada yang mau tanya. Bawor, kok mesinnya nggak sama kayak mesin-mesin noken lain Oke. yang dijual belikan gitu loh? Oke. Apa ada yang beda gitu? Mesin nokennya kok tidak sama dengan yang diperjualbelikan? Perbedaannya ada di mana? Di mana, Sok? Di bentuk Terus? di apa mending ya Mas ya? Ih, langsung ditakoni malah. Ya dibentuk Pak. Sama ini modelnya gini nih. Materialnya mungkin juga Pak gede-gede kayak mending Mas. Untuk penghitungan angkanya mungkin lebih. Oh iya. Ini sama ininya nih. Ini mungkin ini lebih gimana ya? Lebih jelas apa ya? Jelas di kitanya lo ya, di kitanya lebih jelas. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ini Pak Bawor ge. Pak Bawor ngopi guys, main jeruk. Nanti stop. Oke lagi. Udah Pak. Aduh. Mesin saya berbeda dengan yang lain. Iya. Satu, bentuk. Kedua, tampilan. Ya. Kalau hasilnya bakal berbeda enggak? Pasti berbeda. Jadi enggak selalu ya. Tampilannya jelek, karatan apa segala macam, nomor 17. Ya. Om, nih kesetnya kok berbeda sama yang lain loh. Ini keset saya. Saya nyaman pakai keset ini. Iya. Ya nggak? Kalau kali saya harus nyamain keset saya dengan keset kalian. Kalian dan saya kan berbeda. Kalian orang kantoran, saya orang bengkel. Iya. Kalau saya harus pakai keset seperti orang kantoran yang kesetnya bludru, yang bagus-bagus, bersih-bersih, kayaknya jadi nggak pernah keset guys, eman-eman, sayang-sayang. Tapi fungsinya sama nggak? Sama. Hasilnya berbeda nggak? Beda. Oke. Lebih bersih yang mana kira-kira? Lebih bersih yang ini Pak. Kenapa? Sering sih kusuk nih. Sing kantoran ya eman-eman. Kelihatannya jelek, tapi fungsinya ada. Sama seperti kesetmu. Iya. Kadang-kadang keset yang bagus belum tentu bersih, belum tentu nyerap. Kenapa? Kadang-kadang bahan yang nyerap dilihat itu nggak enak. Sama aja. Kadang-kadang sebuah mesin yang menghasilkan produk yang bagus dilihat nggak enak. Lo kalian sering makan tempe, sering makan mendoan, bikinnya sih gimana ini diinjek-injek kok. Nggak enak. Iya. Kalau mendoan dan tempe dibikin pakai pabrik, pakai mesin apa CNC apa, mungkin jadi nggak enak. Ya nggak? Orang mateng ya Pak, nggak bentuk itu ya. yang disebut peribahasanya orang Jawa itu ya. Orang enak karo orang enak jadi enak. Apa wis? Orang enak jadi enak. Iya. Ya, kedelai orang enak, dipangan orang enak. Tapi diitek-itek sikil kan orang enak. Iya. Orang enak karo orang enak jadi enak. Iya. Oke ya, udah ya. Oke, sekian dulu guys. Di apa ini update statusnya Diko Racing tentang Noken. Jangan kemana-mana guys, jangan lupa guys. Oh, suara perlu ya Pak ya. Yes, DJ.